Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita kembali akan melanjutkan dari pembahasan kita, yaitu asbab sa'adatil usrah, karya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Haili hafizahullah ta'ala, yang mana ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, beliau hafizahullah ta'ala telah menjelaskan tentang apa sebab utama, sebab pokok dari kebahagiaan keluarga. Yaitu apa? Yaitu al-amalus salih al-makrunu bil iman. Al-amalu salih al-makrunu bil iman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan, barang siapa yang beramal amalan saleh. Dan amalan dikatakan sebagai amalan saleh ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas, kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-ikhlas makana lillah, yaitu setiap amalan yang dia mengamalkan amalan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mutaba'ah makana ala sunnati Rasulillah. Al-mutaba'ah yaitu apa-apa yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Maka barang siapa yang dia beramal saleh, apakah dia laki-laki atau perempuan, dalam konteks keluarga apakah dia suami atau istri,
wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Ya. Ini balasannya di kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin kehidupannya adalah menjadi kehidupan yang baik, lalu siapa yang akan merenggut kehidupan yang baik itu dari dia? Tidak ada yang bisa. Kalau yang menjadikan kehidupan yang baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, man ahyahu Allahul hayata thayyibah. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang baik, razaqahullahu al-qanaa'ah, fakana qani'an bima yahsulu min khair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki karunia untuknya berupa rasa qanaah, rasa cukup. Fakana qani'an bima yahsulu min khair. Maka dia merasa cukup terhadap apa yang dia dapatkan dari kebaikan. Ya, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ambisius terutama terhadap perkara-perkara duniawi. Ya, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah akhlak yang sangat baik. Bukan masalah sedikitnya harta. Karena ketika harta itu banyak, atau di sisi lain ketika dia memiliki kedudukan yang hebat, kedudukan yang tinggi, tetapi tidak diiringi dengan rasa qanaah, tidak diiringi dengan rasa kecukupan, selalu merasa kurang, ya, maka dia tidak akan pernah merasa puas. Ya. Laisal ghina bi kasratil arad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya materi. Al-ghina'u ghinan nafs. Yang namanya al-ghina, kekayaan, kecukupan, adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa. Yaitu ketika seorang itu sudah mendapatkan qanaah ini tadi. Ya, dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuknya. Ambisi dia bukan dia kerahkan untuk mengejar dunia, tetapi adalah untuk mengejar akhirat. Wa razaqahu Allahu azza wa jalla tuma'ninatan nafs. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuknya. Berikan rezeki untuknya berupa ketenangan jiwa. Ya, tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia beriman dan beramal saleh. Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga di antara al-hayat thayyibah, di antara kehidupan yang baik. Ya. Dia merasa cukup, tenang jiwanya. Nah, itu luar biasa. Ya. Untuk apa kalau seorang itu memiliki banyak harta tetapi jiwanya tidak tenang? Untuk apa seorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, strata sosial yang luar biasa,
status sosial yang atau dia merasa orang yang paling dihormati, tapi kalau dia tidak tenang jiwanya, buat apa? Ya. Dan sekali lagi itu tidak akan bisa didapatkan, ya, kehidupan yang baik, yang hakiki, yang benar-benar, artinya bukan yang relatif, ya, kecuali dengan al-iman wal amalus saleh, kecuali dengan keimanan dan amalan saleh. Fasakanati sa'adatu qalbahu, maka ketika itu sa'adah, kebahagiaan itu akan mendiami hatinya. Ya. Warafrafat fi baitihi, dan akan berkibar di rumahnya. Wa as'ada man haulahu, ya, dan juga akan menjadikan siapapun yang ada di sekitarnya menjadi bahagia. Masih kita berbicara tentang sebab yang pertama, yaitu al-imanu wal amalus salih. Qala in wajada fi baitihi wa mimman hawlahu min usratihi sarra'a syakara wa jaza man hawlahu bil khair. Kalau dia mendapatkan di dalam rumah tangganya dan yang dari sekitarnya, dari keluarganya, sarra, kesenangan, kenikmatan, maka dia bersyukur. Ya, wajah zaman haulahu bil khair, dia membalas orang-orang sekitarnya dengan kebaikan. Wa in wajada fi usratihi wa fi man haulahu darra sabara. Dan ketika dia mendapatkan pada keluarganya atau yang di sekitarnya dari keluarganya musibah, kesulitan, ujian dan cobaan, dia bersabar. Ya, wa tajawaza amman asa'a min usratihi, dan dia memaafkan, ya, memaafkan siapa yang melakukan kesalahan dari keluarganya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Ya. Sekali lagi kita jelaskan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh hafizahullah, bahwasanya kebahagiaan di dalam keluarga bukan berarti di situ tidak terjadi permasalahan. Bukan berarti di situ tidak terjadi kesulitan. Tetapi bagaimana seseorang itu dia menghadapi permasalahannya, dia menghadapi kesulitannya, termasuk ketika dia secara khusus atau keluarganya, ya, itu mendapatkan musibah misalnya, mendapatkan kesedihan, mendapatkan gangguan misalnya, ya, maka dia mampu untuk menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan memakai prinsip ini, yaitu apa? Bahwasanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan kesulitan dan cobaan dia bersabar. Dan yang demikian ini memang tidak akan bisa terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Kenapa demikian? Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkaranya orang yang beriman. Ta'ammalu ya ikhwah, manil ladzi yata'ajjabu. Perhatikan wahai ikhwah. Manil ladzi yata'ajjabu. Siapa sekarang yang, ya, merasa heran, merasa kagum, merasa takjub? Ya. Innahu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa takjub adalah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah.
Merasalah kagum dengan orang ini. Ini bentuk pujian dari Rasulullah SAW terhadap yang memiliki sifat ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang yang beriman. Mabihi, apa yang terjadi padanya? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh urusan orang yang beriman itu baik untuknya. Ya. Apapun keadaan orang yang beriman, itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Kenapa demikian? In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, ketika dia mendapatkan kenikmatan, ya, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, ini baik untuknya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara. Ketika dia ditimpa dengan dharra, musibah, ya, madarra, ya, apapun bentuknya, ujian, cobaan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka ini pun baik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Faman haqqaqal imana tahaqqaqat lahu sa'adatu fi hadha al-amril azim. Kembali kita kepada keimanan. Maka barang siapa yang dia betul-betul merealisasikan keimanannya, ya, maka tahaqqaqat lahu sa'adah. Maka kebahagiaan pun akan terrealisasikan untuknya pada perkara yang sangat agung ini. Ya, perhatikan bahwasanya, ya, ini tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Apa itu? Ketika mendapatkan kesenangan bersyukur, dan ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia bersabar. Ya. Maka kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, kita bersabar. Kalau ternyata belum, maka coba kita pertanyakan keimanan kita masing-masing. Ya. Jangan sampai ternyata, ya, kita memiliki kelemahan di dalam iman kita, sehingga tidak mampu untuk bersabar ketika mendapatkan ujian dan tidak bisa bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Ya, lupa diri dia ketika mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Sehingga apa? Dia gunakan kenikmatan tersebut kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menganggap bahwasanya itu adalah karena dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan justru membawa petaka bagi dirinya kalau demikian keadaannya. Begitu juga ketika dia mendapatkan musibah. Ya, ia tasakhat. Dia murka, dia marah. Ya. Tidak bersabar akan musibah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kalau seorang itu tidak beriman atau karena memang imannya lemah. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullahu taala. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu azza wa jal. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbalu ala Allah. Di dalam hati itu terdapat sya'ath. Ya, dijelaskan oleh beliau sini, fil qalbi sya'ath ay furqah. Terdapat kerenggangan, kekusutan, ya, kekacauan, tafarruq, la yalumuhu ila al-iqbalu ala Allah.
tidaklah yang akan memperbaiki kekacauan tersebut, kekusutan tersebut, kecuali ketika seorang itu benar-benar iltizam, ya, benar-benar dia senantiasa beribadah kepada Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yalumuhu ilal iqbalu ala Allah wa fihi wahsyatun la yuziluha ilal unsu billah. Begitu juga di dalam hati seseorang itu dapat wahsyah, kegelisahan, ya, keterasingan. La yuziluha, tidak akan menghilangkan kegelisahan tersebut ketika dia merasa tenang, ketika dia berada dekat dengan Allah. Wa fihi husnun la yudhibuhu ila surur. Dan di dalam hati tersebut terdapat kesedihan. Tidaklah yang menghilangkannya kecuali as-surur. Ketika dia merasa senang, gembira, bima'rifatillah, ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ketika dia jujur, wasidqu muamalatihi. Dia jujur ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi qalqun. Dan juga di dalam hati terhadap qalq, ya, kecemasan. La yuskinuhu ilal ijtima'u alaih wal firaru ilaih. Tidak ada yang menjadikan, ya, kecemasan itu hilang, berganti dengan ketenangan. Ya, ketika dia mengumpulkan hatinya kepada Allah, dia lari kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi niranu hasarat. Begitu juga dalam hatinya terdapat api kesedihan, kegelisahan, penyesalan. La yudfi'uha illa ridha bi amrih. Tidak akan memadamkan penyesalan tersebut kecuali ketika dia ridha akan keputusan Allah, akan perintah Allah wa nahi dan larangannya. Dia ridha terhadap qada'ihi. Dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anaqatis sabr. Wa mu'anaqatus sabri ala dalik. Dan dia terus memeluk kesabaran, ya, erat-erat terhadap demikian ketika terjadi hasarat. Ila waqti liqa'ihi, sampai pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi faqah, dan dalam hati itu terdapat faqah, ya, kefakiran, kemiskinan. La yasudduha ila mahabbatuhu wal inabatu ilaih. Tidak akan menutup kefakiran tersebut kecuali kecintaan, rasa cinta kepada Allah dan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamu dzikrihi, dan dia benar-benar, dan dia terus-menerus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqul ikhlasi lahu, dia betul-betul jujur dalam keikhlasannya ketika beribadah pada Allah. Walau u'tiyad dunya wa ma fiha lam tusadda tilkal faqatu abadan. Seandainya dia diberikan dunia dan apa seisinya, itu tidak akan mampu untuk menutup apa yang menjadi kebutuhannya sama sekali. Lau u'tiyad dunya bi ajma'iha. Ketika dia diberikan dunia dan seisinya, seluruhnya, min ghairil iqbal ala Allah, sementara dia tidak iltizam, dia tidak berada di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemiskinan atau kefakirannya tersebut lam tusaddal faqatu abadan. Falladhi yudhibu anil qalbi, dan perkara yang akan menghilangkan dari hati seseorang, menghilangkan ma yuz'ijuhu wa yuqliquhu, ya, apa yang mengganggunya dan mencemaskannya, ya, menghilangkan apa
wa yudhibu safa'ahu, dan apa-apa yang menghilangkan kejernihan dari hati seorang hamba adalah al-iqbal 'alallahi bil amali saleh. Ketika seorang itu betul-betul dia beriltizam, dia beristiqamah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul dia berada di atas amalan saleh, maka itulah yang mampu menghilangkan kegelisahan hati, yang mampu menutupi kefakiran hati, yang mampu untuk menenangkan kecemasan yang ada di dalam hati. Al-iman wal amalu saleh. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.